kamera. Malu-malu makanya nih, buncis. Oke, ya udah. Sambil menunggu anak-anak kita mau nanya dulu sama Ria Ricis ya. Alhamdulillah. Ricis ini kita udah acara dari jam 8:30 pagi tadi. Masya Allah. Dan anak-anak sudah tahu nggak ada tari dari dinding ke dinding. Yang zaman dulu. Tarian mau zaman dulu. Jadi anak-anak tadi sudah tampil dengan berbagai macam tampilan. Mereka lagi lomba mewarnai. Kita akan umumkan siapa pemenang-pemenang dari lomba mewarnai pada hari ini. Tapi mau nanya dulu sama Ricis. TK-nya Ricis ini sudah berdiri 1 tahun. Dengan 45 murid awalan ya. Dan di tahun kedua insya Allah kita buka untuk pendaftaran berikutnya. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan dengan sekalian laporan ke Ricis ya. TK-nya sudah berjalan dengan guru-guru yang mengajar. Saya salah satunya guru dari Palestina tadi ya, Pak Umum ya. Namanya adalah Syekh Asma dari Palestina, mengajari anak-anak tiap hari bahasa Arab dan juga Quran. Kemudian anak-anak dilatih untuk berani tampil. Jadi kalau mau kayak Icis ya, jadi influencer, dimulai dari berani nampil. Icis dari kecil suka nampil nggak? Ya gimana bisa jadi influencer yang pede? Caranya gimana? Dulu waktu tampil pertama kali di usia TK. Tampil di usia TK. Jadi nama TK aku TK Kartini. Ya. TK Kartini 1, TK A, TK kecil. Itu ada acara keluarga nari, ada nari. Nah, jadi ternyata untuk anak-anak bisa percaya diri, memang dari kecil harus tampil banyak banget. Kayak hari ini anak-anak kita sudah tampil tari-tarian, tadi mereka nari-nari loh, mereka ngedance ya, termasuk Sulaiman. Dan itu adalah cara supaya percaya diri dan akhirnya nggak malu di depan kamera seperti Ricis. Ricis terakhir deh, gimana caranya untuk jadi influencer dari anak-anak? Apa yang harus mereka lakukan? Karena salah satu program dari TK Maha ini anak-anak berani di depan kamera dan berani untuk tampil. Sebenarnya kalau jadi influencer dari kecil tuh gimana? Bahasa. Kemudian paling secara udara ya, kita lagi musim dingin banget di Mesir, jadi anak-anak cukup kedinginan, tapi ya alhamdulillah semuanya senang. Ketika saya tanya kita balik lagi ke Indonesia, mereka bilang nggak mau tinggal di Mesir seterusnya. Mengenai Sulaiman tadi, ya. hafalan ngaji dan doa-doa bagaimana? Sulaiman udah hafal Al-Fatihah dan sudah hafal trikul ya. Allahu ahad, Allahu birabbil falaq, Allahu birabbil nas. Sulaiman sudah bisa menghitung, alhamdulillah. Dan ya alhamdulillah semua orang termasuk dokter-dokternya di Indonesia itu mengatakan keajaiban Sulaiman, keajaiban itu tak lepas dari doa dan dari support para dokter-dokter yang luar biasa. Umat tadi mau bilang Sulaiman di sekolah juga di TKMH ini banyak menjadi pujian karena Uma menjadi contoh ibu-ibu tidak membedakan Sulaiman dengan anak-anak lainnya, justru masuk ke sekolah. Oh iya. Jadi di TKMH ini memang ada beberapa anak spesial memang. Jadi kita menerima untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan shadow teacher ya, artinya dengan pendampingan guru khusus gitu. Nah termasuk Sulaiman saat ini kendalanya adalah dia usianya 4 tahun tapi tidak berbicara seperti teman-teman yang lain. Tapi secara pemahaman Sulaiman paham. Gitu. Jadi Sulaiman tetap saya sekolahkan di sekolah biasa, bukan sekolah luar biasa, karena bagi saya Sulaiman masih bisa mengikuti dengan guru pendamping seperti itu. Di sini juga ada beberapa anak ADHD, ada beberapa anak autis ringan gitu, mereka juga belajar di sini juga. Tapi biasanya kalau misalnya mempunyai anak menghadapi anak-anak seperti tersebut. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu kan pasti harus ada pendampingan khusus, makanya harus ada shadow teacher. Jadi nggak kita buat anak-anak ini bergaul dengan kebanyakan orang, karena Sulaiman semakin lancar bicara itu karena bergaul sama teman-teman umum ini, teman-teman yang lain-lain ini, makanya lebih lancar dalam berbicara. Tapi tentu ada beberapa hal yang harus dipesan-pesanin nih ke guru-gurunya. Biasanya ada anak berkebutuhan khusus, ada shadow teacher atau ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Seperti Sulaiman ini sindromnya namanya Prader-Willi syndrome, artinya nggak pernah merasa kenyang. Artinya kalau melihat makanan, ambil. Makanya banyak anak-anak Prader-Willi syndrome yang dari kecil itu terlalu gemuk, akhirnya meninggal dunia karena sesak nafas atau karena diabetes atau karena jantung dan lainnya. Makanya biasanya kalau Sulaiman udah sekolah di sini maupun sekolah di Mesir, kita sering memberikan pesan kepada guru-guru, Sulaiman punya sindrom. Dia akan melihat makanan, dia akan ambil semua makanan. Jadi tolong dipantau. Kalau untuk urusan makanan, tolong dipantau. Emang ada perubahan signifikan nggak sih ketika anak-anak di Indonesia sama anak di Mesir? Perubahan signifikan anak-anak ketika berada di Mesir mungkin lebih berani ya, karena kan anak-anak Arab tuh berani-berani banget gitu kan. Jadi kalau lebih berani, jadi kalau ada yang ganggu dia berani gitu, berani nggak nangis, nggak cengeng, jadi lebih berani. Dan yang paling saya lihat sih mungkin karena budaya mereka ketemu budaya yang macam-macam banget, terutama budaya Arab itu anak-anaknya vokal ya, apa tuh bicara gitu.
saya lihat perbedaan sih. Ketika di Indonesia anak-anak cenderung agak diam, cenderung agak malu gitu. Ketika sampai di Mesir anak-anak lebih vokal, lebih percaya diri dan lebih mengutarakan apapun tuh lebih frontal ya, tapi lebih berani mengekspresikan dirinya itu lebih berani. Tapi yang saya rasa perubahan mendasar itu adalah masalah bahasa. Dan ketika di Indonesia, kalau di Mesir itu kan saya lihat budaya belajar tuh benar-benar kencang ya teman-teman. Jadi ketika di sini mereka bilang kenapa sih kami harus ngapalin Quran? Karena nggak semua anak di Indonesia ngapalin Quran kan. Ketika di Mesir hampir semua anak ngapalin Quran. Jadi mereka melihat sehari 2 jam untuk Quran tuh ya udah biasa karena semua orang ngapalin Quran gitu. Ketika di sini kan itu nggak ngapalin Quran, itu nggak ngapalin Quran, itu main-main terus. Jadi mereka compare. Jadi saya rasa budaya belajar itu yang cukup besar saya lihat ketika berada di Mesir. Kalau bicara